Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan, sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Ucapan-ucapan Anies Baswedan itu banyak terbukti, termasuk dalam keamanan siber ini. Kita sudah tayangkan juga beberapa hari yang lalu. Bagaimana Pak Anies sudah mengingatkan, jangan fokus pada pencitraan, tapi tunjukkan sejauh mana kemampuan pertahanan cyber kita. Nah, bobol hari ini. Bukan lulusan IT, tapi jadi Menkominfo. Budi Ari kini disorot gegara pusat data nasional dibobol hacker. Virus ransomware. Sosok Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi belakangan ini menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi setelah pusat data nasional yang berada di bawah Kemenkominfo berhasil dibobol hacker. Apakah ini ada kaitannya dengan upaya untuk memerangi judi online dan pornografi? Sangat mungkin. Mereka sangat kekuatan uangnya begitu luar biasa lintas negara ya. Pelaku meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar atau setara 131 miliar. Ini masalahnya benar apa enggak? Kan nggak dilihatin ke publik. Jangan-jangan sebenarnya nggak ada tuh. Jadi 131 miliar nilai proyek fiktif itu. Ya kita harus waspada. Serangan terhadap PDN dinilai sangat serius karena server ini menyimpan sejumlah data penting pemerintah pusat dan daerah. Jadi kalau sudah begini, sudah bocor, ya kalau ada apa-apa nanti ya ini sumbernya gitu. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letjen Hinsa Siburian menyatakan bahwa akibat serangan tersebut, data yang tersimpan dalam PDN menjadi tidak aman. Datanya dienkripsi, jika sudah dienkripsi ya sebenarnya tidak aman, ujar Hinsa dalam penjelasan kemarin. Nah, ini profil Budi Ari langsung ya. Budi Ari adalah politikusnya tapi lebih ke ketua ormas, ketum projo gitu. Nggak beda dong sama saya ya. Ketum. Berarti bisa relawan nih komandan. Jadi ini bisa gantiin Budi Ari. Ya nggak bisa lah, beda kubu. Beda kubu. Apa nih? Dia lahir di April 69. Jabatan Menkominfo yang dipegang sejak 17 Juli 2023 menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi Menara BTS. Ya, dalam karir politiknya ini ya nggak banyak karir politiknya. Pernah jadi jurnalis, lulusan S1 FISIP Universitas Indonesia tahun 96. Oh 96, beda setahun sama saya. Seangkatan ya? Lanjut di program pasca sarjana manajemen pembangunan sosial. Jadi tidak ada hubungannya dengan per-IT-an ya. Nah itulah, sayang sekali ya. Beda, ini ada komen nih. Beda, kalau di negeri Konoha pejabatnya sudah putus urat malu. Oh, betul nggak Pak? Ya setuju lah. Kalau di Jepang tuh ada apa namanya harakiri. Kalau malu tuh mereka pejabat tuh bunuh diri. Kalau di Korea mundur, di Portugal ada di bawah nih. Kita lihat nih dari Twitter nih kabarnya nih. Mana ya kita lihat. Nah, kebocoran data negara, Menteri Swedia dan Polandia mengundurkan diri. Kalau yang di sini boro-boro. Malah no comment aja. Dan nggak akan mundur lah, sayang gitu. Nah Kak, pertanyaan dari diskusi kita malam hari ini bukan menyuruh dia mundur, tapi pecat. Pecat, betul. Bahkan sampai ada yang bilang katanya perlu dibuat hari kebodohan nasional. Itu menarik itu.
di tanggal ketika dibobol jadikan hari kebodohan nasional. Itu bagus tuh. Jadi untuk mengingatkan kita lah ya, bukan perayaan itu bukan hanya perayaan glorifikasi kemenangan saja, tapi kita harus mengingat juga hari di mana negara kita dibobol dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ada lagi komentar, kepada para anggota Projo, tolong gunakan akal sehat. Jangan membela membabi buta tanpa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jadi gini, siapa yang bilang tuh? Ini Bang? dari Pak Widarma. Pak Widarma, kalau mereka menggunakan akal sehat, mereka nggak akan masuk Projo. Gitu aja lah. Gitu aja ya. Semoga itu kalimat itu bisa membuktikan, menjelaskan banyak hal. Lalu ada lagi yang komen, menterinya kebanyakan lulusan Projo, yo kacau. Bilang, apa negara Indonesia ini akan terjadi seperti Sri Lanka? Ya itulah yang mengerikannya, menjadi negara bangkrut karena ketidakmampuan pemerintah mengelola negaranya. Ini tanda-tandanya sudah ada, dan kita lihat tidak ada permintaan maaf ya ketika rupiah melemah. Ada nggak permintaan maaf dari rezim, dari penguasa? Nggak ada. Ketika harga naik dibilang penyesuaian, kan gitu. Ini lambang kebodohan nasional yang berupaya untuk membodohi rakyat, tapi ya rakyat juga kan pada ujungnya tahu gitu loh, kok caranya begini gitu, kok kesalahan bukannya minta maaf malah dilemparkan ke pihak lain. Ini kan kayak gini sama ini, kebocoran data ini saling tunjuk semua gitu. BSSN, Menkominfo, apalagi petugas cyber yang lain gitu. Jadi apa itu? Jadi sebenarnya kalau dari statement mereka sendiri ada nggak yang menjelaskan bahwa mereka akan bertanggung jawab dan bentuk tanggung jawabnya itu seperti apa? Nah itu dia, nggak ada. Jadi klasik sekali cara-cara pejabat kita ketika mencoba mengeles kesalahan mereka. Ada 3. 1, dia cari pembenaran. Ya ini kan memang sudah sesuai SOP gitu. Atau misalkan dia cari-cari alasan. Nah, ini kan kita dananya terbatas segala macam, atau dilemparkan ke pihak lain. Loh, wilayah ini bukan bidang saya gitu. Itu kan bidangnya sebelah sono. Saya kira bukan sekedar dipecat, tapi ditelusuri kesalahannya sampai di mana, kemudian bentuk pertanggungjawaban yang bisa dilakukannya apa gitu. Ini yang setuju ada dari Cendrawasih, dari Oman, lalu dari Adi. Okay. Kalau Adi katanya sekali aja sama presidennya dipecat. Ya itu kawan-kawan petisi 100 tuh sudah berjuang untuk itu, sudah dibawa sampai ke MPR bahkan. Cuman ya kita tahu lah, kekuasaan di legislatif pun masih terkooptasi oleh rezim gitu. Oke. Ada dari Sakum Al-Mugni. Jadi ingat waktu debat Capres, Pak Anies pernah kasih rating 11 dari 100 untuk Kemenhan, dan nyata sekarang. Ya, ucapan-ucapan Anies Baswedan itu banyak terbukti, termasuk dalam keamanan siber ini. Kita sudah tayangkan juga beberapa hari yang lalu. Bagaimana Pak Anies sudah mengingatkan, jangan fokus pada pencitraan, tapi tunjukkan sejauh mana kemampuan pertahanan cyber kita. Nah, bobol hari ini. BD, mestinya menteri jangan dipecat, tapi dihukum, karena fatal banget. Iya, sebetulnya begitu. Tapi kan sebelum dihukum dipecat dulu, biar ada gantinya yang lebih baik gitu. Dihukum dengan setimpal, ya itu bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada Budi Ari. Oke. Oh ini ibu tadi namanya Nelly Uti, komen lagi katanya ibu ngikutin Kang SZ udah lama Neng. Aduh. Sesekali Neng Vira muncul dong, ibu selalu komen. Tangannya aja, halo Bu. Kalau sesekali sih sudah ya, beberapa kali muncul ada tuh. Setuju dipecat segera dan jangan diulangi posisi strategis yang bukan ahlinya. Memalukan, katanya negara besar tapi OON. Ya baik, nama akunnya baik nih. Betul ya, jadi meritokrasi itu dalam kampanye kemarin itu diucapkan berkali-kali oleh Anies Baswedan dan oleh Prabowo Subianto. Bahkan Pak Prabowo pun bilang, jangan koncoisme. Nah bahasa Prabowo begitu, kita harus pakai meritokrasi, jangan koncoisme. Pilihlah seseorang itu berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya, bukan karena dia adik iparnya, bukan karena dia pamannya, dan seterusnya. Itu clear terucap dari mulutnya Pak Prabowo, kalau tidak salah memang beberapa hari, beberapa saat sebelum masa kampanye atau sebelum pendaftaran Prabowo Gibran. Pak Budi Ari lagi nonton. Pak siapa? Budi Ari. Budi Ari lagi nonton live-nya nih. Coba ngomong ke kamera, apa pesannya untuk Pak Budi Ari? Pak Budi Ari, Anda dengan saya sama-sama
ketum relawan, ya, Anda ketum Projo, saya ketum komandan, komando menangkan Anies Baswedan. Jadi saya tahu apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan selama ini, yang hari ini diberikan buahnya oleh Presiden menjadi menteri giveaway, kayak kata sahabat SC tadi bilang. Jadi sudahilah ya, tumbuhkan kesadaran Anda sudah berbuat sesuatu yang di luar kemampuan Anda, ya Anda tidak bisa melakukan pencegahan. Saya bisa maklumi karena Anda tidak punya ilmu kemampuan untuk itu gitu. Jadi ya terima saja kalau ada yang bilang ini pun bentuk kebodohan Anda. Terima saja ya, jangan dilawan, jangan Anda merasa bagian dari kekuasaan kemudian berlaku seperti raja-raja kecil, raja besarnya kan bos Anda gitu. Nah, sadari itu, mundur sebelum dipecat, dan hadapi bentuk pertanggungjawabannya baik secara hukum maupun secara prosedural yang lain. Gitu ya. Sahabat SC Channel semua, terima kasih ya sudah menonton video ini. Saya sangat senang sekali bisa berbagi konten video ini dengan sahabat SC Channel semua. Ya, jika Bapak dan Ibu sahabat SC Channel semua suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like di bawah ini. Like dari Bapak dan Ibu benar-benar akan membantu video ini untuk bisa dilihat lebih banyak orang-orang yang lain yang bisa bergabung ke sini. Dan pastikan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat SC Channel semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya juga ingin tahu pendapat sahabat SC Channel semua. Jangan ragu, tinggalkan komentar di bawah. Saya selalu senang membaca dan merespon komentar dari sahabat SC Channel semua. Sekarang, buat sahabat SC yang ingin mendukung channel ini lebih jauh lagi dan mendapatkan banyak keuntungan eksklusif, sahabat SC bisa menjadi member dari channel ini. Dengan menjadi member, sahabat SC akan mendapatkan akses ke konten-konten eksklusif, badge spesial di sebelah nama sahabat SC Channel semua, dan emoji custom yang hanya tersedia untuk member saja. Selama live streaming, sahabat SC bisa gunakan super chat, super sticker untuk membuat pesan-pesan yang dibuat jadi lebih mudah kelihatan, dan kita bisa berinteraksi dengan lebih dekat. Dan jika sahabat SC sudah menonton video ini atau setelah live stream selesai, bisa juga memberikan super thanks. Ini adalah cara yang keren untuk menunjukkan apresiasi untuk perjuangan kita bersama-sama ya. Sampai jumpa di video berikutnya.